Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Bunga Love Farm. Semoga kalian yang nonton video ini dalam keadaan sehat selalu dan diberikan banyak rezeki ya, amin ya robbal alamin. Hari ini aku berada di perkebunan jagung dan hari ini rencana kita akan mengangkut limbah yang nantinya akan kita bawa ke kandang dan kita berdayakan sebagai sumber daya pakan, yaitu kita akan buat menjadi sebuah fermentasi maupun silase teman-teman. Kalian tahu nggak bahwa limbah jagung merupakan salah satu pakan populer yang disukai para peternak. Selain harganya terjangkau, bahkan mereka mendapatkannya secara cuma-cuma. Wah, nah ketika panen raya seperti ini, kita bisa memanfaatkan limbah-limbah jagung menjadi sebuah pakan alternatif yang nantinya kita bisa simpan dalam waktu yang berbulan-bulan lamanya. Atau kita bisa cadangkan ketika sulit pakan di musim kemarau. Caranya kita buat silase seperti ini, kita tumpuk di dalam tong-tong yang kemudian kita simpan teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu cara pembuatan silase, kalian bisa menirunya karena hari ini kita akan membeberkan ilmu kita kepada kalian semua. Nah, maka dari itu, bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari kami selanjutnya dan semoga bermanfaat. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Sebelum proses pembuatan silase, usahakan kita layukan dulu dalam keadaan berdiri ya tepung jagungnya. Agar apa? Agar kadar airnya bisa berkurang. Setidaknya kita bisa diamkan selama 1 maupun 2 hari teman-teman. Kemudian selanjutnya kita harus memiliki mesin giling dan tong, karena kedua alat ini sangat kita butuhkan dalam proses pembuatan silase teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki mesin giling, kalian bisa mencacahnya. Tapi hal ini sangat menguras waktu ya, dan kalian bisa membeli plastik silase di toko-toko pertanian terdekat. Hari ini kita akan membuat silase dan kita akan dibantu oleh rekan-rekan kita yang akan belajar dalam proses pembuatan silase ini. Nah teman-teman, usahakan setelah masuk ke dalam tong, silase kita injak sampai padat dan sampai penuh, karena hal ini sangat berpengaruh teman-teman pada hasil akhirnya. Biasanya kalau kita mengisinya hanya sekedar kita tekan pakai tangan, biasanya tidak jadi teman-teman, karena banyak sekali rongga udara di dalamnya. Karena proses pembuatan silase ini harus benar-benar padat dan hampa udara ya. Sebelum ke proses selanjutnya, jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Nah, biasanya kalau di sini itu dalam proses pembuatan silase tidak menggunakan campuran bahan apapun, cukup seperti ini. Nah, nantinya ketika teman-teman bertanya apakah gizinya cukup, nah nanti kita ketika memberikan pakan, kita akan mencampurnya agar nilai gizinya juga komplit teman-teman. Jadi bukan cuma sekedar silase jagung, kita bisa mencampurkan dengan silase daun singkong maupun silase ramban yang nantinya kita akan oplos sehingga nilai gizinya pun akan tercukupi. Kambing akan mudah klimis-klimis dan gemuk teman-teman. Wah, mantap juga ya jika kalian mengetahui ilmunya, karena sesungguhnya dalam beternak itu tidaklah sulit jika kalian mau berusaha. Kesuksesan tidak akan pernah tercapai jika kalian tidak memulainya teman-teman. Oke, selanjutnya yang biasanya teman-teman tanyakan kepada saya itu, Bang, berapa lama jadinya pembuatan silase itu? Nah, biasanya dalam proses penyimpanan sendiri, kalau untuk khusus tepung jagung 3 hari sudah wangi teman-teman. Tapi alangkah bagusnya agar proteinnya semakin tinggi, itu bisa kita simpan dalam jangka waktu minimal itu 15-20 hari ya teman-teman, sehingga baunya pun wangi sekali. Nah, di situ terjadi kenaikan protein teman-teman, sehingga menyebabkan nilai gizinya itu bertambah bagus. Nah, untuk jangka penyimpanannya sendiri ketika sudah jadi itu bisa awet sekali, bahkan bisa berbulan-bulan lamanya teman-teman. Tapi karena di sini itu kambingnya banyak, nggak sampai berbulan-bulan pun pakan sudah habis dan bergonta-ganti. Nah, jika teman-teman memiliki kambing yang sedikit, maka kalian bisa menyimpannya asalkan kalian memiliki tong yang cukup. Nah, sedikit saya beberkan bahwa silase yang tidak jadi itu baunya akan sangat menyengat atau busuk teman-teman, dan silase yang jadi itu akan sangatlah wangi. Tapi apabila kalian ingin memberikan pada kambing kalian, jika awal-awal kambing tidak menyukainya, kalian bisa melatihnya dahulu agar nantinya bisa terbiasa memakan sebuah silase, baik itu silase tepung jagung, silase ramban maupun daun singkong ya.
Nah, untuk proses selanjutnya kita akan menutupnya dengan cara yang sangat rapat seperti ini ya. Jangan lupa seal dan klemnya dicek dahulu sebelum menutupnya, teman-teman. Nah, nanti kita akan menyimpannya dan menatanya. Dan pakan pun siap disajikan setelah proses fermentasi ya. Oke, untuk proses selanjutnya kita akan menimbangnya dahulu, teman-teman. Biasanya di dalam satu tong seperti ini berat kotor adalah 50 kilo lebih, sehingga nanti akan terjadi berat bersih sekitar 45-46 kilo ya teman-teman, tergantung yang injak-injak teman-teman, karena tidak sama. Karena yang injak-injak itu kadang orangnya itu berat badannya sedikit, kadang itu ya gembrot, jadi bisa mantap kalau gembrot itu isinya banyak teman-teman. Empat lima koma lima. Empat lima koma lima. 45,5. 3,5. 46,05. Lunyung. 46.